Halo all, apa kabar? Aku menemani teman-teman semua dan kali ini aku dalam segmen Tony dan motivasi hidup tentunya ya tentunya. Oh, aku lupa kulit kacamata aku. Aku lupa kulit kacamata aku. Aku lupa kulit kacamata aku. Oh my god. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini jumpa lagi aku dalam segmen Tony dan motivasi hidup ya. Oke, dan mungkin kita bosen ya teman-teman ya. Setelah aku sering ngebahas masalah kucing, penanganan kucing, review produk-produk kucing, kali ini aku hadir dalam segmen yang sangat berbeda teman-teman. Dan mungkin ini mudah-mudahan bisa menjadi inovasi atau menjadi suatu acuan teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan hidup dan juga usaha. Dan ini adalah motivasi hidup dari Tony tentunya teman-teman. Dan ini berdasarkan cerita-cerita para pengusaha-pengusaha yang sukses ya teman-teman ya. Dan kali ini aku akan mereview bisa juga atau mengangkat kisah inspiratif dari Supreme. Ya, dan untuk Supreme teman-teman tentu sudah tahu ya, produk-produknya tuh gila-gilaan banget ya. Contohnya nih teman-teman, kalau teman-teman ini harga Supreme yang sedang heboh-heboh, yang sering direview oleh para YouTuber kayak Ria Ricis dan juga lain-lainnya adalah Oreo Supreme ya. Harganya itu 3 pieces dibanderol dengan harga Rp500.000. Wow, gitu gila ya. Mahal banget ya. Berarti satu piecesnya kira-kira sepertinya 150-an lebih gitu ya kali teman-teman ya. Kalau aku disuruh buat beli Oreo yang harganya segitu, mendingan aku duitnya buat beli ini ya, beli bubur ayam kali ya. Bisa sarapan gratis tiap pagi sampai berapa bulan gitu ya. Bang, nih 500.000, tolong dong. Aku mau sarapan bubur ayam yang 500.000 tiap hari, anterin ya sampai sekian bulan. Gitu ya teman-teman ya. Gila ya. Ya tapi bagi kaum sultan 500.000 kecil kan ya teman-teman ya. Oke, dan sekilas mengenai perusahaan ini ya, Supreme itu pemiliknya adalah James Jeblah gitu ya. Dan dia lahir pada tanggal 23 Juli 1963 ya. Jadi kalau teman-teman yang sering nih ya kan, yang ngeprank orang ulang tahun nih, ngelemparin orang tepung, terus menyiramin orang air dan lain-lainnya ya kan. Ini saatnya nih teman-teman kalau mau ngeprank si James boleh ya teman-teman ya. Oke, dan dia di sini orang tuanya dari James ini, ayahnya bekerja di Angkatan Udara dan ibunya adalah seorang guru. Di usia 10 tahun, si James ini mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan, tapi itu tidak mempengaruhi kehidupan dia dan juga psikologi dia ya. Dimana kedua orang tuanya bersepakat untuk berpisah gitu teman-teman. Nah, di sini kemudian setelah dia dewasa, dia bekerja kayaknya gua agak sedikit flu ya teman-teman ya. Dia bekerja di toko baju ya. Di toko baju dan juga skateboard ya. Nah, di sini toko baju ini adalah toko baju yang sangat terkenal di daerahnya dan sering didatangi oleh Michael Jackson yang sudah koit kan, atau Whitney Houston juga yang sudah menyusul Michael Jackson, dan juga beberapa pokoknya selebriti-selebriti terkenal, Diana Ross atau Frank Sinatra, dan juga pokoknya selebriti-selebriti zamannya dia, Janet Jackson segala macam ya, Spice Girl dan juga lain-lainnya. Mereka sering belanja di toko ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ya, jangan sombong dulu nih, aku udah kenal namanya segala macam. Kenalan dia lebih gila lagi loh teman-teman ya. Kontak dia tuh WA-nya tuh WA-nya si Lady Gaga, Miley Cyrus, ya kan, Simon Cowell dan juga lain-lainnya ya teman-teman ya. Kalah lu, hayo. Oke ya. Oke, dan di sini dia membuka toko baju pertama kalinya ya. Waktu itu aku masih kelas 1 SD atau kelas 2 SD ya. Pada tahun 1989 di Manhattan dengan bernama Union, nama toko baju dan skate-nya. Nah, di sini dia mempekerjakan para penghobi skateboard gitu dengan memproduksi brand atau barang-barang
seperti kayak baju ataupun skateboard ya. Jadi kayak Planet Surf gitu, atau mungkin ya kayak gitu-gitulah ceritanya, mirip-mirip gitulah ya teman-teman ya. Nah, dan kemudian pada beberapa tahun kemudian ya, di sini ada satu pengusaha bernama Sean Stasi, Sean Stasi, dia menjual sahamnya. Mendengar hal itu, si James Jebla ini kemudian mengajukan diri untuk membeli sebagian kepemilikannya dan mendirikan perusahaan yang bernama Supreme, berwarna merah itulah teman-teman ya. Nah, di sini dibeli dan dia kemudian mendirikan merek Supreme, dan juga dia menyasar para skateboard. Nah, seperti sekarang ini ya teman-teman ya, produk Supreme itu macam-macam ya kan teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat nih produk Supreme sekarang ini, karena dia ini karena mungkin mengikuti perkembangan zaman ya, akibatnya dia tuh memiliki beberapa produk-produk yang di luar dari skateboard dan juga fashion gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian istri dari James ini bernama Bianca, dan dia mempunyai sepasang anak bernama Miles untuk yang cowok ya, dan yang cewek bernama Nina gitu ya. Dan kemudian dia ini, perusahaan Supreme ini terkenal dengan barang-barang nyelenehnya juga gitu ya, karena dia inovasi membuat satu produk yang viral, kemudian orang tuh penasaran dan ingin tahu gitu ya, sehingga produknya tuh mendunia dan sampailah di Indonesia, di kawasan Eropa, kawasan Asia, macam-macam, semua kawasan benua semua kelima benua tuh dia ada gitu ya. Nah, di sini barang yang paling nilainya adalah ya, yang paling heran banget ya, itu batu bata seperti ini. Tahu nggak tuh harganya berapa teman-teman ya? 1,8, gila. Lu bayangkan teman-teman ya, batu bata yang notabene-nya dibuat dari kayak tanah liat jadi batu bata, cuma dikasih merek Supreme gitu ya, tuh harganya 1,8. Gila nggak itu ya? Kalau aku ya kan membeli satu batu bata itu ya, mendingan gue membeli satu truk ya kan batu bata ya kan, 1,8 itu gue bisa dirikan kandang kucing ya kan, gue bisa dirikan rumah dan juga yang lainnya ya. Oke, itu pemikiran aku bagi kaum duafa ya, tapi bagi kaum sultan sih slow lah gitu ya. Lagi juga 1,8 dengan better gue beli cincin ya, beli emas kali ya, atau beli apa gitu yang keren ya, bisa gue pamerin ya. Tapi yang namanya produk Supreme ya, lu kalau misalnya main ke rumah teman-teman ya lihat nih teman-teman, lihat nih ya teman-teman, lihat nih, wow, bangunannya terbuat dari bata Supreme gitu ya. Kalau aku sih punya satu aja yang misalnya di rumahku ya, aku pakai batu bata Supreme tuh ya, pasti aku tonjolin Supreme nya, tidak akan aku lapisi semen biar kelihatan Supreme nya, kelihatan mahalnya gitu ya. Begitu juga kalau makan Oreo Supreme ya, pasti aku makan Oreo Supreme nih. Jadi Supreme itu mempunyai satu kebanggaan tersendiri gitu ya. Dan yang produk yang paling nilainya lagi ya teman-teman ya, teman-teman tahu nggak kalau tahun baru, teman-teman kan main tuh trompet tuh ya kan, trompet tuh yang buat tahun baru tuh, yang buat heboh itu ya, itu harga satu trompet itu ya, trompet yang bukan ditiup itu ya, trompet yang gambaran nanti seperti ini ya, itu produk Supreme. Itu harganya Rp800.000. Gila banget ya, satu trompet harganya Rp800.000 hanya gara-gara kasih merek Supreme doang gitu ya, luar biasa banget ya. Nah, trompet ini kalau misalnya teman-teman ya, daripada membeli trompet ini ya teman-teman ya, mendingan teman-teman duit 800.000 tuh membeli trompet sebanyak mungkin, dibagikan kepada satu perumahan atau satu RT, itu bakal kebagian trompet semua, dan semuanya bakal ucapin terima kasih baik banget ya kan, bener gak ya kata gue ya itu ya. Oke, nah itu memang pemikiran kita ya. Oke. Dan juga yang paling lebih nilainya lagi ya teman-teman ya, kalkulator yang harganya kalau kita beli di serba 5.000, serba 6.000 ya, itu dijual dengan harga 2 juta rupiah. 2 juta rupiah, 2 juta rupiah ya teman-teman. 2 juta rupiah teman-teman, gila banget ya. Itu ya. Dan juga yang lebih nilainya lagi ya, jadi Supreme ini selain mengincar produk-produk kayak menyasar produk-produknya fashion dan juga skateboard, dia juga produk-produk nilainya, dia juga mengincar produk-produk rumah gitu kayak pemadam api yang dihargai satu motor berapa? 13 juta rupiah. Gila ya, benar-benar ya.
Benar-benar deh kalau ngomongin produk Supreme ini memang luar biasa. Tapi ada suatu kebanggaan tersendiri lah kalau teman-teman pakai produk Supreme, melihatkan kepada teman-teman semua, kepada teman-temannya teman-teman semua, kepada tetangga, kepada family, wow Supreme gitu ya. Jadi Supreme ini memang satu brand yang benar-benar ya mempunyai satu gengsi atau kelas tersendiri ya. Nah, kenapa produk Supreme ini bisa menjadi suatu produk yang menjadi mahal dan menjadi suatu produk yang luar biasa mahalnya ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Itu karena dulu awalnya Supreme ini ya pertama kali didirikan itu sangat sepi banget ya. Dan secara tidak sengaja ketika Supreme ya kan memproduksi atau berkolaborasi dengan Adidas memproduksi sepatu yang berwarna merah, dan ketika sepatu itu dibeli oleh Kanye West, seorang rapper terkenal, dia dipakai dalam acara premier kayak film atau nyanyi segala macam, pokoknya dalam acara-acara kayak Hollywood gitulah ya. Dan fansnya ngelihat itu orang hitam pakai sepatu merah gitu ya katanya, gitu ya, kok bagus gitu ya. Dan fans yang mereka tuh nyasar, oh itu merek Supreme gitu, akhirnya mereka berbondong-bondong membeli produk itu. Dan itu dilihat oleh si James ya, si James pemilik dari Supreme ini melihat bahwa kayaknya gue punya ide yang bagus nih, gimana kalau misalnya produk Supreme ini gue bikin limited edition, limited yang terbatas ya. Jadi dia tuh produksi hanya sekian aja dan tidak dijual dalam yang banyak gitu ya. Nah kemudian dibanderol lah dengan harga yang sangat tinggi gitu. Dan ketika selebriti menggunakannya, fans yang melihat dia, fans yang melihat idolanya memakai produk itu, kemudian fansnya berbondong-bondong membeli dan dibanderol lah harga seperti itu ya teman-teman ya. Dari itulah kemudian produknya Supreme itu meningkat, naik dan itu adalah strategi penjualan dari Supreme. Jadi bikin satu produk yang limited edition yang tidak dijual secara besar-besaran dan dijual secara terbatas dengan harga yang fantastis dan gila-gilaan gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Contohnya nih teman-teman ya, satu lagi produk yang nilainya dan gila ya, itu kalian tahu nggak yang namanya itu Palu ya. Palu ya, itu dijual dengan harga 2 juta. Palu dijual dengan harga 2 juta ya. Kalau kalian teman-teman ya, atau kalian para haters aku ya sering komen kasar-kasar ya, kalau gua getok pakai Palu Supreme mau nggak ya, kira-kira gimana rasanya gitu ya. Lucu ya teman-teman ya. Jadi awalnya sih Supreme atau pendiri dari Supreme ini si James ini memang sepi, tapi berkat dari beberapa kolaborasi dengan Adidas dan produk yang dipakai oleh Kanye West dan juga lain-lainnya, sehingga produk tersebut naik dan penjualannya menjadi naik, dan itulah menjadikan produk Supreme ini menjadi produk yang premium dan produk yang sangat bergengsi apabila digunakan oleh ya kita kalangan rakyat biasa yang tentunya yang berduit gitu ya, ya kaum sultan gitu ya. Tapi kalau kaum kayak aku ya mungkin mikir 10 atau 100 kali lagi lah untuk membeli produk tersebut ya teman-teman ya. Gaji pas-pasan aku ya, oke ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe channel aku dulu teman-teman. Tadi di awalnya aku lupa menyuruh untuk subscribe channel aku teman-teman. Dan juga teman-teman ya, untuk yang bisa kita petik dari video ini ya teman-teman ya, dari Supreme ini adalah ya, pertama teman-teman ya, yang pertama adalah teman-teman berinovasi gitu teman-teman, dan berpikiran bagaimana supaya satu produk kita yang kita jual, maupun itu jamu, maupun itu makanan, maupun itu baju atau apapun, meskipun sama dengan tetangga sebelah atau sama dengan teman-teman, bahannya sama, produknya sama dan lain-lainnya, gimana caranya supaya kita tuh mengemas dalam suatu kemasan yang sangat menarik yang bisa kita pasarkan kepada orang lain gitu. Jadi inovasi dan inovasi, intinya seperti itu. Jadi dalam usaha ya teman-teman ya, bukan hanya berdoa saja ya teman-teman, atau usaha dengan modal saja, itu nggak cukup ya. Teman-teman harus berinovasi. Teman-teman jualan bakmi misalnya teman-teman ya, bakmi sebelah pakai toge, bakmi sebelah juga pakai toge, kita pakai toge, tapi kita apa yang kita tonjolkan di bakminya kita? Mungkin kita ada topping yang lebih menarik, atau ada satu bumbu rahasia yang tidak diketahui oleh tetangga sebelah gitu, mungkin dengan rasa yang berbeda gitu. Nah
Itu disebut dengan inovasi. Atau mungkin kita menghidangkan dengan yang lebih banyak, dengan harga yang terjangkau, tapi dengan porsi yang lebih gede dan juga lainnya, sehingga orang tertarik dengan kita. Atau mungkin juga bisa tempat usaha kita bikin lebih bagus dan juga lain-lainnya. Seperti channel YouTube aku ini, gitu ya teman-teman ya. Aku membahas soal kucing dan mudah-mudahan ya banyak sekali YouTuber yang mengatakan bahwa kamu nggak boleh membahas yang lain, kamu harus membahas kucing doang katanya. Aku pikir bahwa coba aku berinovasi untuk membahas masalah kayak ini, bagaimana memberikan inovasi, memberikan kayak inspirasi kepada teman-teman ya, agar gimana untuk menjalani hidup supaya lebih sukses. Kenapa enggak, teman-teman? Oke, dan teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa ya teman-teman ya, untuk selalu ya teman-teman ya, subscribe channel aku, dan jangan lupa bagi teman-teman ya yang sudah gajian ya. Oke, aku doakan agar kalian tetap sehat-sehat selalu dan gajinya awet sampai akhir bulan, amin. Jangan lupa diangkat jemuran bajunya, jangan lupa diisi tokennya. Thank you, dan salam untuk kaum duafa semuanya, untuk kaum sultan juga. Goodbye and dah.